Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Exabytes Digital Day. Salam kenal dari kami di Exabytes bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Aku Salsa, selaku MC yang akan memandu jalannya event kita di siang hari ini. Senang banget bisa kembali berjumpa lagi dengan kalian di event IDD dan menyapa teman-teman semua. Hari ini aku mau apresiasi dulu nih untuk teman-teman yang udah semangat join Exabytes Digital Day di tengah hari puasa ini. Karena itu aku mau sapa-sapa dulu nih kolom chat. Boleh dong kasih tahu aku tadi sahur atau sarapan menunya apa nih biar makin semangat ngobrol bareng hari ini. Coba dong kasih tahu apa, jangan-jangan ada yang gak sahur hari ini. Masih kuat nggak tuh? Sambil lihat-lihat nih kolom chat. Wah, ini ada yang udah absen dulu nih. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Tangerang. Nah, ini katanya nih sahur pakai ayam goreng nih. Ini sahur apa sarapan nih, Alfon? Nah, tadi semoga sih ya kuat sampai sore ya. Oke, sambil kita sapa-sapa di kolom chat nih. Tadi kan udah ada beberapa ya yang ngasih tahu asalnya dari mana. Tadi ada yang dari Jakarta. Ini kalian nih sisanya datangnya dari mana nih? Asalnya dari mana? Apakah dari Jakarta juga? Apakah ada yang dari Bandung? Dari Bali mungkin? Dari mana nih, teman-teman? Saya kemarin sahur hampir kesiangan kak, hampir kesiangan. Aduh, kalau hampir kesiangan pasti bawaannya panik ya. Dan jadi makanannya sedikit doang tuh. Coba dong aku mau tahu nih kalian selain Alfon, selain Ridwan dari Jakarta dan Kak Hoga dari Jakarta, pada dari mana aja nih asalnya nih? Oh, ada yang dari Palembang, ada yang dari Palembang, ada yang dari Depok, aduh, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Bandung juga ternyata. Oke, sambil kita sapa-sapa ya teman-teman. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang belum tahu nih, Exabytes itu sebenarnya perusahaan apa sih? Nah, sebagai perkenalan, Exabytes Indonesia adalah perusahaan penyedia solusi digital yang lengkap, mulai dari layanan hosting, domain, cloud, hingga berbagai layanan digital lainnya yang bisa mendukung perkembangan bisnis online kalian. Exabytes juga dikenal dan diakui sebagai penyedia solusi AI, bisnis app, cloud, digital dan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara yang telah dipercaya lebih dari 160.000 pelanggan di seluruh dunia. Nah, kalau Exabytes Digital Day sendiri adalah salah satu event dari Exabytes yang merupakan webinar rutin yang diadakan sebulan sekali dengan topik bahasan seputar dunia digital untuk semua kebutuhan. Jadi event ini tuh adalah kesempatan buat kamu untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di dunia digital bersama event-event Exabytes pastinya. Dan hari ini hadir berkolaborasi dengan Creative Code. Wah, kalian pasti nggak lupa dong ya topik webinar kita kali ini. Kita akan membahas mengenai hyper personalization. Tepatnya bisnis kecil dapat bersaing dengan brand besar menggunakan hyper personalization bersama Kanina Jessica, founder dan CEO dari Creative Code. Nah, dari judul topiknya aja nih, wah kayaknya bakal seru banget ya pembahasan kita hari ini ya. Pastinya bakal relate banget nih, terutama untuk kalian yang mungkin punya bisnis online. Kita akan belajar bagaimana bisnis kecil bisa memanfaatkan teknologi dan data untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal dan relevan bagi pelanggan. Sehingga kita nggak kalah saing nih dari brand-brand yang sudah besar. Pastinya akan ada banyak insight dan strategi yang bisa langsung kamu aplikasikan untuk meningkatkan daya saing bisnis kamu. Apalagi seperti yang kita semua tahu ya, pasar digital itu semakin kompetitif ya, orang-orang wah banyak strateginya, banyak jalan marketingnya ya. Oke, teman-teman, sebelum acara ini dimulai, ada beberapa informasi penting yang mau aku sampaikan dulu nih. Pada acara ini tidak ada absensi khusus, tapi nanti di akhir acara atau di akhir sesi akan ada link yang bisa kalian akses untuk mendownload materi dan mengisi form untuk mendapatkan e-certificate. So make sure kalian mengikuti acara sampai akhir. Dijamin gak bakal nyesel karena kita punya hadiah untuk 6 penanya terbaik. Wah, banyak banget ya. Biasanya ini mungkin kalau yang udah sering ikut IDD mungkin biasanya 3 penanya terbaik. Nah, kali ini 6 penanya terbaik. Jadi selama sesi berlangsung nanti teman-teman boleh banget bertanya sebanyak-banyaknya, semenarik mungkin, dan nanti akan dipilih penanya terbaik yang berhak mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet dan package spesial dari Creative Code. Selain itu, pasti gini kalian juga gak ketinggalan nih update terbaru dari Exabytes dengan follow sosial media kita di Instagram, YouTube,
Facebook, LinkedIn, dan platform lainnya. Di sana kalian gak cuma akan mendapatkan info seputar produk, tapi juga promo menarik, event seru, dan konten-konten ringan dan inspiratif juga pastinya. Oke, sebelum masuk ke rangkaian acara berikutnya, aku mau info ini. Wah, ini infonya nih, kalian mungkin tahu nih kalau yang suka ngelihat sosial medianya Exabytes ya, kita lagi ada giveaway iPhone 15 yang dibuka untuk semuanya. Jadi kalian semua bisa ikutan dan caranya itu gampang banget guys. Caranya itu cuma beli domain.id Exabytes dengan periode pembelian minimal 2 tahun dan kalian sudah berkesempatan untuk ikut serta dalam giveaway ini. Untuk periode bulan ini, bulan Maret ini, batas akhir pembeliannya di 31 Maret 2025. Jadi pastiin kalian gak melewatkan kesempatannya ya. Dan jangan khawatir kalau mungkin sampai tanggal 31 ternyata aduh kayaknya aku belum beruntung nih. Gak apa-apa, gak usah kecewa karena giveaway ini akan hadir setiap bulan. Jadi pantau terus postingan di media sosial Exabytes ya. Dan ada lagi nih promo yang gak kalah menariknya dari iPhone 15. Apalagi kalau bukan domain semurah 9.000. Aduh, murah banget ya. Harga 9.000 kita udah bisa dapat my.id dan biz.id dan 29.000 untuk web.id. Wow, dengan harga semurah itu kalian udah bisa memiliki domain yang profesional tanpa harus merogoh dompet dalam-dalam. Promo ini berlaku sampai bulan Juni 2025. Jadi pastikan kalian juga nggak melewatkan promo ini ya. Langsung aja check out domainnya di website exabytes.co.id dan kepoin promo lainnya. Ini mungkin sampai bulan Juni teman-teman, tapi domain yang kalian mau mungkin gak akan ada sampai bulan Juni. Nah, terus aku mau kasih info lagi nih, ini spesial buat para web developer dan pengelola website. Kalau IWA 2025 sudah dibuka. So, teman-teman para pengelola website dan web developer, tunjukkan website terbaik kalian, tunjukkan karya website terbaik kalian dan menangkan berbagai hadiah menariknya. Yuk, daftarkan segera website kalian di www.iwa.id/2025. Udah Kak, segitu aja nih infonya. Oh, belum dong. Aku mau kasih tahu lagi nih. Ini info dari partner kita Creative Code yang lagi mengembangkan sebuah digital produk yang dirancang khusus untuk membantu bisnis-bisnis terutama di bidang beauty and aesthetic, wellness and sports, healthcare, dan dental serta event planning. Tujuan utamanya adalah untuk membantu bisnis meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat retensi, serta mempermudah proses booking dan operasional. Dan karena Creative Code ini ingin memastikan produk itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian, Creative Code sangat butuh insight dan feedback langsung dari kalian semua. Sebagai bentuk apresiasi, nanti kalau produk ini sudah resmi diluncurkan, kalian juga akan mendapatkan special rates dari Creative Code. So, untuk teman-teman yang tertarik dan bisa langsung hubungi di 0821 7774 3428 setelah acara ini selesai. Nanti nomornya juga ada dijelaskan oleh speaker kita hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja yuk kita mulai rangkaian acara Exabytes Digital Day hari ini dengan sambutan dari Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak MC tadi sudah melakukan atau men-sharing sedikit ya tentang apa-apa yang ada di Exabytes dan apa-apa tentang event kita kali ini. Dan kebetulan hari ini mungkin agak ini ya, maksudnya seru untuk topiknya ya, karena di sini kan kita ngomongin soal bisnis ya, tentang bisnis kecil dan di sini ada hyper personalization yang bisa mungkin membantu teman-teman UMKM yang berbisnis baik itu digital atau mungkin non digital ya, yang akan membantu untuk bersaing dengan brand-brand besar. Nah, ini kenapa penting ya hari ini, karena mungkin kalau ngelihat pemberitaan itu kayaknya suram banget ya. Jadi ada bilang market crash lah dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya UMKM ini sesuatu yang masih banyak potensinya dan akan sangat fleksibel gitu ya menghadapi beberapa challenges di dunia bisnis ya. Jadi ya mumpung tadi yang big boysnya mungkin lagi bermasalah ya, siapa tahu dari teman-teman semua dengan ilmu yang didapat hari ini ya bisa diimplementasikan langsung, kemudian bisa fokus terutama di digitalnya gitu ya, kemudian bisa mendapatkan opportunity lebih baik lagi gitu. Ya kalau buat saya tetap ya setiap ada tantangan gitu ya pasti ada jalan keluar atau opportunity. Jadi ya siapa tahu opportunity itu bisa teman-teman dapatkan di
apa namanya di bahasan atau topik di hari ini. Ya, mungkin begitu aja dari saya ya. Saya tutup mungkin dengan sebuah pantun gitu ya. Hujannya di Bogor, banjirnya di Jakarta ya. Daripada molor, gabung IDD lebih berpahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Pak Indra atas sambutannya. Oke, teman-teman udah siap belum nih? Harus siap dong ya, karena speaker kita udah hadir dan udah siap juga nih untuk membagikan ilmunya di sesi siang hari ini. Yuk, kita sapa bareng-bareng. Halo, selamat siang Kak Nina. Siang. Gimana nih Kak kabarnya siang ini? Baik. Ini kayaknya background saya kebalik ya. Gak apa-apa Kak, dibenerin dulu aja. Aman Kak, tapi ya. Aman. Oke, Aman. sebelumnya terima kasih Kak Nina sudah hadir dan bersedia untuk berbagi ilmunya kepada teman-teman webinar hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya, kalian bisa menyampaikan pertanyaan kalian melalui kolom Q&A ya. Jangan lupa, kita ada hadiah untuk 6 penanya terbaik. Yuk, berikan pertanyaan terbaik dan menarik versi kalian. By the way, gak hanya Kak Nina nih hadir siang hari ini, ada juga Kak Florence selaku Product Manager dari Creative Code. Halo Kak Florence, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Kak, baik. Udah siap nih Kak Florence dan Kak Nina untuk membagikan ilmunya seputar hyper personalization kepada teman-teman webinar hari ini? Sudah dong pastinya. Oke. Nah, semoga kalian juga nih yang nonton ya, udah siap juga nih ya, udah siap catatan juga mungkin. Nah, terima kasih. Oke, kalau gitu, without further ado, kepada Kak Florence dan Kak Nina, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebentar saya izin share screen dulu. Apakah screen-nya terlihat? Iya, sudah terlihat Kak. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Florence. Saya dari produk di Creative Code. Ya, senang banget bisa hadir di sini hari ini. Dan pertama-tama mau ngucapin terima kasih dulu juga untuk Exabyte yang telah berpartner dengan Creative Code dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi, di sesi hari ini saya akan sedikit mengenalkan siapa itu Creative Code dan mengenalkan juga siapa speaker kita hari ini. Jadi, Creative Code itu adalah software house yang fokusnya itu membantu bisnis lewat solusi digital yang memberikan strategi objektif dalam menyelesaikan masalah dan juga meningkatkan hidup masyarakat ya. Baik itu menyederhanakan alur kerja atau juga membuat pengalaman digital tentunya lebih seru. Kami memulai Creative Code ini di tahun 2024 dengan keyakinan bahwa teknologi itu harusnya bisa bikin hidup kita tuh lebih simple. Dengan begitu, bisnis juga bisa fokus ke hal yang lebih penting yaitu berkembang. Nah, visi kami simpel banget, yaitu membentuk masa depan teknologi dengan solusi yang membuat bisnis semakin maju. Nah, untuk mencapai itu, misi kami adalah menyediakan solusi digital yang gak cuma andal, tapi juga terjangkau dan scalable. Maka dari itu, tagline kami adalah We Build, You Grow. Jadi berikut beberapa sekilas aja ya project-project yang pernah kami handle. Pertama ini ada pembuatan website dan juga sistem reservasi untuk klinik dental. Lalu kami juga pernah menghandle project lumayan besar juga di Shopee untuk fashion. Ini pembuatan website dan juga untuk branding identity revamp. Lalu kami juga ada pernah di handle di bagian F&B, ini pembuatan website juga ya, full custom dan design dan juga development. Ini juga ada brand identity juga. Oke, jadi sekarang saya di sini juga akan mengenalkan Kanina ya, speaker kita hari ini. Kanina selaku CEO dan juga founder dari Creative Code. Nah, jadi Kanina ini mempunyai pengalaman yang cukup luas juga di bidang teknologi, di mana Kanina memulai karirnya dengan bekerja di BNP Paribas selama 2 tahun, lalu move ke Indodana Tech Company sebagai product manager untuk bagian fintech
produk seperti pinjaman payment dan pay later. Lalu Kanina juga sempat bekerja di Bukalapak sebagai product manager di bidang payment, remittance, dan juga financing products. Lalu di akhir 2024, Kanina mulai membangun Creative Code dikarenakan passion Kanina juga nih yang senang dalam membantu menyelesaikan masalah bisnis-bisnis dengan menggunakan teknologi. Jadi pastinya nanti bakal banyak banget insight menarik dari Kanina. Jadi tanpa berlama-lama lagi, sekarang sesi akan dilanjutkan oleh Kanina sendiri. Silakan Kanina. Oke, ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, terima kasih teman-teman udah join session hari ini. Jadi mungkin topik hari ini tuh sebenarnya exciting banget ya tentang hyper personalization. Jadi mungkin saya akan mulai sessionnya ini dengan satu statistik dulu ya nih untuk teman-teman. Jadi, did you know bahwa 71% konsumen secara global mengharapkan pengalaman yang dipersonalisasi di digital platform. Dan lebih dari 75% customer sebenarnya merasakan frustrasi jika tidak bisa mendapatkan personalized touch gitu ya dari brand-brand yang memang mereka sudah sangat sukai gitu. Dan ini juga source-nya dari McKinsey. Nomor ini juga sangat besar gitu ya. Jadi ini juga memperlihatkan seberapa pentingnya personalization ini di zaman sekarang. Seperti itu. Next. Nah, jadi mungkin sebenarnya banyak ya di luar sana yang sudah mengadopsi hyper personalization. Contohnya ini mungkin brand besar nih kayak Spotify ya. Jadi Spotify ini kebetulan ini dari playlist saya sendiri. Kemarin saya cek di Spotify itu karena saya suka mendengarkan lagu-lagu Broadway atau teater di hari Selasa sore pada tepatnya. Spotify juga bisa membuatkan playlist yang di-curate untuk saya dengan lagu-lagu yang even sampai 3,5 jam gitu ya. Jadi ini memang real case yang saya alami baru kemarin aja. Dan kemudian kita juga semua tahu terkait Netflix, di mana setelah kita nonton satu movie atau seri, dan Netflix akan merekomendasikan beberapa movies atau seri lainnya sesuai dengan kesukaan kita gitu ya, atau apa yang kita sudah pernah nonton sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi untuk di sesi hari ini sendiri, saya akan bantu nih untuk kupas tuntas terkait hyper personalization, tapi bukan cuma itu ya, tapi gimana caranya small business yang kita sebut SME atau small to medium size businesses itu bisa berkembang dan mengimplementasi si hyper personalization ini dengan budget yang juga sesuai gitu ya dengan small business gitu. Jadi kita akan go through 3 hal. Yang pertama adalah apa itu hyper personalization, kedua apa artinya juga untuk bisnis kecil dan juga menengah, dan yang ketiga saya juga akan sharing tips and tricks yang bisa kita sama-sama implementasikan untuk bersaing dengan brand-brand yang lebih besar. Nah, mungkin untuk di awal dulu nih ya, mendefinisikan hyper personalization. Jadi hyper personalization sesuai dengan namanya itu satu step lebih dalam dari personalization. Jadi untuk untuk menjelaskan mungkin kita bisa lihat nih gambar screenshot yang ada di kanan. Jadi biasanya kita sering banget mungkin ya teman-teman juga dapat WA gitu dari brand-brand seperti, halo kami ada promo facial minggu ini, jangan lewatkan kesempatan untuk booking sekarang dengan link info lengkap gitu. Tapi dengan hyper personalization kita bisa lihat bedanya, which is di gambar after, halo Florence. Nah, dari awal aja dia sudah tahu gitu ya namanya kita, bisa address kita dengan nama. Kami melihat Anda sering booking layanan facial di klinik kami. Ini juga merupakan cara pendekatan yang lebih intimate atau personal karena kita tahu bahwa si Florence ini sering membooking layanan facial.
saat ini ada promo khusus untuk facial berlaku sampai akhir minggu ini. Jadi memang promonya ini yang kita targetkan untuk si Florence karena dia juga sering booking layanan facial dengan klinik kita gitu. Jadi di sini hyper personalization is basically mengenal pelanggan atau lead kita dengan sangat dalam sehingga bisa meningkatkan kepuasan mereka bahkan sebelum mereka search atau menanyakan tentang jasa atau produk kita. Next. Nah, kenapa sih hyper personalization itu sangat efektif? Mungkin tadi yang sempat Pak Indra sempat mention juga ya di awal, di zaman sekarang, digital age sekarang itu attention adalah currency. Jadi semua bisnis, even semua orang di dunia ini itu sangat pengen banget dapat attention gitu ya, dan sangat susah juga untuk mendapatkan attention dari customer gitu. Jadi di momen sekarang adalah sangat essential bagi bisnis-bisnis untuk implementasi hyper personalization agar membantu mereka menonjol di tengah persaingan yang sangat ketat dan juga meningkatkan engagement, konversi, dan loyalitas pelanggan masing-masing. Dan ini salah satu fun fact juga yang saya mau share. Saya juga jujur aja cukup kaget dengan statistik ini. Jadi rata-rata manusia tuh melihat 4.000 sampai 10.000 iklan teman-teman dalam satu hari aja. Dan waktu pengguna memutuskan untuk berinteraksi itu cuma 3 sampai 5 detik gitu. Jadi bayangin lihat sebuah story atau post di Instagram itu hanya membutuhkan 3 sampai 5 detik sebelum mereka decide untuk klik atau decide untuk move on. Jadi ini memang statistik yang sangat menakjubkan sih untuk bagi saya. Next. Nah, mungkin di sini saya juga mau sharing sedikit tentang kesalahpahaman atau misconception tentang hyper personalization yang sering juga saya dengar di bisnis-bisnis yang mungkin lebih kecil atau medium gitu ya. Hyper personalization itu tergolong mahal gitu, mungkin belum ada budgetnya. Kemudian kita juga udah sering banget ya teman-teman dengar kata-kata AI gitu ya, udah jadi kayak buzzword dan banyak juga di luar sana yang mengencourage bisnis-bisnis untuk memakai AI. Tapi kita sendiri juga mungkin belum terlalu ngerti gitu. Gimana sih bisa pakai AI untuk meningkatkan pelayanan kita gitu ya. Dan juga yang keempat ribet dan susah termaintain. Jadi mungkin even kalau kita udah mengerti hyper personalization, tapi untuk menjalankannya, untuk implementasinya itu mungkin lumayan ribet gitu. Nah, di sini sebenarnya saya akan kasih sharing ke teman-teman 3 step esensial yang bisa kita kerjakan siapapun, mau kita individual contributor atau mungkin bisnis yang baru mulai, solopreneur, atau mungkin yang sudah ber-PT, itu semua jenis bisnis bisa melakukan ini gitu ya. Dan dengan budget yang juga sangat pocket friendly gitu ya. Jadi step pertama adalah kita harus tahu apa aja data-data yang bisa kita dapatkan dari pelanggan kita. Contohnya, misalnya di sini ada pelanggan ya. Nah, apa sih yang data yang bisa dapatkan? Pastinya namanya, pasti gitu ya. Terus alamat pelanggannya, biasanya data ini available kalau mungkin kita jual beli online gitu ya, dan kita harus mengirimkan produk ke destinasi shipping mereka. Nah, itu kita juga bisa dapat alamatnya. Kemudian pastinya nomor telepon atau email di mana kita bisa berkomunikasi dengan si pelanggan tersebut. Kemudian kita juga biasanya bisa mendapatkan kepuasan pelanggan. Biasanya kalau layanan sudah selesai atau produk sudah terkirim, kita bisa menanyakan customer feedback dan sebenarnya itu juga data yang bisa kita dapatkan dan sebenarnya sangat valuable. Nextnya itu kita juga bisa cek kapan customer ini terakhir belanja dengan brand kita atau bisnis kita dan tipe-tipe barang apa atau jasa apa yang mereka beli gitu ya dari bisnis kita. Oke, next. Nah, setelah kita itu memapping out, bisa dibilang memapping out semua data-data nih dari sebuah pelanggan, next step-nya adalah gimana sih kita bisa sentralisasi data itu di dalam satu rumah gitu ya. Karena ini step yang sangat esensial untuk mengerjakan hyper personalization secara optimal gitu. Jadi tadi ya data pelanggan, nama, alamat, dan seterusnya itu harus ditaruh di satu wadah atau rumah
gitu ya. Nah, rumah ini tuh bentukannya apa gitu ya? Sebenarnya as simple as Google Sheet atau Excel itu bisa banget dipakai sama teman-teman untuk compile dan konsolidasi semua data ini dalam satu tempat gitu. Kalau misalnya kita punya budget lebih, mungkin kita bisa invest di CRM. Udah banyak banget ya di luar sana yang menyediakan jasa CRM, tools yang bisa kita pakai secara online. Tapi walaupun kita mungkin belum punya budgetnya, kita bisa pakai Google Sheet, yaitu gratis gitu ya. Jadi bisa bayangin aja teman-teman, untuk satu pelanggan itu akan kita tulis semua tuh informasi terkait pelanggan, dan kalau ada pelanggan-pelanggan lain itu akan dimasukkan ke dalam sheet yang sama seperti itu. Nah, ini step juga yang paling penting. Jadi setelah kita mapping out data-datanya dan kita sentralisasikan di dalam satu rumah, next step-nya apa? Next step-nya adalah analisa gitu ya. Jadi analisa ini bisa berbagai macam, cuman untuk kebutuhan hari ini dan untuk example juga, yang paling gampang bisa kita lakukan adalah customer profiling. Jadi nanti saya juga ada case study di setelah ini ya, di mana saya juga akan menjelaskan pakai example gitu ya, gimana caranya kita bisa melakukan customer profiling. Tapi intinya adalah dengan data pelanggan itu kita bisa buat kategori gitu ya. Jadi mungkin ada pelanggan-pelanggan yang loyal, itu kita akan kasih nama loyal pelanggan gitu ya. Mungkin ada pelanggan yang lumayan premium. Nah, itu kita bisa kategori sebagai pelanggan-pelanggan premium. Dan itu yang kita sebut sebagai membuat customer profiling. Seperti itu. Nah, setelah kita melakukan customer profiling, kita juga harus menentukan channel yang tepat untuk melakukan marketing seperti promo atau mungkin personalized chat seperti yang tadi saya show di depan ya, dengan WA. Kita bisa send Florence sebuah promo untuk facial gitu ya. Nah, itu kita bisa menentukan channelnya seperti WhatsApp, email, atau call. Dan di sini saya juga mau emphasize bahwa untuk small business sendiri, salah satu keunggulan kita adalah pendekatan yang lebih personal dan intimate ke pelanggan-pelanggan kita, yang big business belum tentu bisa lakukan gitu teman-teman. Jadi mulai dari angkat telepon, kemudian kita bisa menanyakan apa kabar, apakah ada keluhan mungkin, atau mungkin aspirasi yang kita bisa bantu untuk bantu mereka gitu ya dengan bisnis yang kita tawarkan seperti itu. Jadi cocok-cocokan gitu ya, kita harus mix customer profile kita dan juga channel yang tepat untuk mentargetkan messaging yang mau kita tawarkan ke mereka. Next. Nah, mungkin di sini untuk memperjelas juga ya tadi step by step-nya seperti apa, saya akan sharing sedikit nih tentang case study di mana ada satu dental clinic gitu ya yang bisa mengimplementasikan hyper personalization. Jadi next. Nah, untuk step yang pertama sesuai dengan yang tadi saya pernah sempat mention juga, data pelanggan apa yang mungkin dipunyai klinik nih gitu. Nah, kita coba tulis satu-satu gitu ya. Jadi di sini pastinya ada nama pasien, kemudian ada DOB, date of birth-nya, treatment apa yang mereka jalankan di klinik kita, nomor teleponnya, tanggal treatment pasien, dan juga total penjualan dari pasien tersebut. Jadi dari layanan yang pasien tersebut beli di kita, itu totalnya itu dia bisa menghasilkan berapa untuk bisnis kita gitu ya. Jadi ini adalah gambaran secara garis besarnya lah ya. Pastinya mungkin ada data-data lain, cuman yang major-major ya sudah kita tuangkan lah di sini gitu. Next. Nah, untuk step 2, kita harus sentralisasi data pelanggan tersebut di satu rumah. Nah, kebetulan nih di Creative Code kita juga karena software company, kita juga ada jasa pembuatan CRM. Jadi ini kebetulan yang saya sharing di layar adalah
produk kita sendiri gitu ya, CRM kita sendiri. Nah, contohnya di sini buat dental clinic tersebut dia bisa lihat semua customernya, dia bisa upload data-data customernya secara manual, satu-satu ataupun bulk dia bisa upload dan dia bisa lihat di layar seperti yang di PPT sekarang. Kemudian dia juga bisa lihat detail-detail nih dari customernya. Di sini ada personal datanya, namanya, kapan dia terakhir datang ke klinik untuk layanan, emailnya, dan so on so forth gitu ya. Data ini juga terhubung dengan otomatis jika pakai CRM dan datanya pun juga akan terupdate secara real time gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman again belum ada budgetnya nih untuk pakai CRM, terus di mana Kak? Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang bisa banget pakai Excel atau Google Sheet gitu ya. Jadi itu nggak masalah sama sekali. Next. Nah, yang ketiga, yang paling penting setelah kita mendapatkan datanya dan taruh di satu rumah, dan kita mulai menganalisa nih data atau insight apa nih yang bisa kita dapatkan dari customer-customer kita. Dan di sini disebutnya sebagai customer profiling. Seperti itu. Nah, di sini saya kasih example ya untuk sebuah dental clinic. Kira-kira insight-insight apa yang bisa dia dapatkan terkait customernya? Ada 3 nih. Yang pertama, contohnya loyal customers. Yang kedua, frequent bookers. Dan yang ketiga, high spenders. Nah, loyal customers ini bentukan orang-orangnya kayak apa nih gitu ya. Mungkin kita bisa definisikan mereka itu yang membeli jasa setiap bulan sekali selama 6 bulan. Berarti mereka loyal nih dengan klinik kita gitu ya. Jadi mereka akan masuk ke kategori loyal customers. Kalau di CRM ini akan otomatis gitu ya. Tapi untuk kalau di Google Sheet nggak masalah juga, walaupun kategorinya manual tetap bisa dibuat kategori. Kemudian frequent bookers, datang dan treatment setiap minggu. Berarti setiap minggunya mereka wajib datang sekali ke kliniknya gitu ya. Dan yang ketiga high spenders. Mungkin high spenders ini mereka sering membeli paket-paket premium atau treatment premium, mungkin seperti ortodontis atau veneer, pemutihan gigi, so on so forth. Itu mungkin bisa kita kategorisasikan di high spenders gitu. Jadi di sini aja kita sudah bisa melihat ada 3 customer profile yang bisa kita buat simply dari data-data yang sedikit itu gitu ya. Cuman berapa tadi datanya, kita bisa generate insight-insight seperti ini. Dan tentunya listnya bisa makin panjang semakin kita lebih kreatif dan juga lebih banyak insight yang kita dapat. Next. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah kita melakukan customer profiling, apa nih yang mau kita tawarkan ke pelanggan tersebut dan channel apa yang tepat untuk mereka mendapatkan message kita gitu ya, penawaran kita. Jadi contohnya nih mungkin untuk si loyal customer, ada satu pelanggan yang sudah datang ke klinik 6 kali gitu ya dalam 1 bulan terakhir. Wah, dia loyal banget gitu ya. Nah, pelanggan ini akan otomatis masuk ke kategori loyal customer di CRM dan mungkin kita mau nawarin promo nih untuk customer tersebut gitu untuk say thank you juga atas keloyalitasan dia gitu ya. Jadi kita memilih channel WhatsApp gitu karena memang WhatsApp itu kan lumayan banyak ya, sangat banyak dipakai di kaum masyarakat Indonesia. Jadi kita juga menargetkan channel yang pastinya kita mau mereka bisa baca gitu ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi adalah setelah kita menentukan, kita akan pakai WhatsApp, kita bisa send message-nya secara otomatis. Misalnya di sini ada contohnya, Hi Florence, sebagai loyal customer kami, kamu mendapatkan diskon eksklusif 15% untuk booking selanjutnya. Nikmati akses prioritas dan pelayanan spesial hanya untukmu. Dan dia bisa klaim diskonnya di link yang sudah tertera di situ. Jadi kalau dilihat ini sangat personal ya teman-teman. Ada namanya, terus kita juga mengappreciate bahwa dia adalah loyal customer di klinik kita dan karena itu dia mendapatkan diskon eksklusif. Jadi ada kata-kata eksklusif juga gitu yang bisa kita
bisa kita type juga gitu ya ke mereka 15%. Wah, lumayan diskonnya untuk booking selanjutnya seperti itu. Dan message ini juga bisa kita ganti-ganti sesuai dengan brand kita gitu ya. Jadi misalnya kita mau kasih promo atau mungkin kita mau kasih referral atau kita mau kasih service gratis, itu bisa banget teman-teman. Jadi beneran tergantung dengan kemauan kita, budget kita juga pastinya, dan strategi kita masing-masing gitu ya. Nah, apa nih kalau misalnya nggak ada CRM, tetap bisa dilakukan kah, Kak? Bisa banget. Jadi kalau datanya itu ada di Google Sheet, kita juga tetap bisa mengirimkan message-message ini, tapi mungkin lebih manual gitu ya. Mungkin kita harus type satu-satu dulu, atau mungkin bisa blasting. Emang sedikit manual, tapi apakah tetap bisa dikerjakan? Jawabannya pasti bisa gitu. Oke, next. Nah, mungkin aku juga pengen share dikit nih tentang AI. Jadi AI juga buzzword yang udah kemana-mana gitu ya. Dan mungkin conversation-nya itu mau aku discuss-nya lebih ke gimana caranya AI itu juga bisa bantu untuk hyper personalization gitu ya. Jadi AI itu bisa bantu dalam 3 hal. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa data secara real time. Jadi kalau kita lihat step 1 gitu ya, di mana kita gather datanya, bikin di satu rumah, AI itu ibaratnya bisa membuat proses itu lebih cepat lah gitu. Jadi AI dapat melacak perilaku pengguna seperti pencariannya, riwayat pembelian, dan even interaksi di media sosial gitu kalau AI-nya udah jago banget gitu ya. Karena AI itu juga menggunakan mesin, ada machine learning-nya, dan dari segi data pun juga sangat rich gitu ya data AI. Kemudian yang kedua, dari data-data yang sudah mereka collect, itu bisa direkomendasi produk dan konten yang dipersonalize. Ini yang tadi step 3 kita gitu ya. Jadi AI bisa membantu menganalisa kebiasaan belanja dan menawarkan rekomendasi yang lebih relevan gitu. Dan yang ketiga pastinya dengan chatbot dan WA, chatbot AI juga bisa memberikan rekomendasi produk dengan tone ya, mungkin cara komunikasinya itu juga kita bisa minta AI-nya mungkin bisa lebih friendly sedikit atau mungkin lebih profesional. Itu juga bisa dilakukan dengan si AI ini gitu. Jadi sebenarnya AI itu sangat membantu, tapi balik lagi AI itu cuman sebuah tools gitu ya yang bisa perbantukan kita untuk melakukan hyper personalization. Tapi pada dasarnya kita bisa gitu ya melakukan hyper personalization sendiri tanpa AI. Seperti itu. Nah, mungkin di next slide ini aku akan menjelaskan beberapa practical tips and tricks. Mungkin ini untuk summary, biar teman-teman juga bisa ngerangkum lah yang sudah didiskus hari ini. Yang pertama adalah manfaatkan kelebihan bisnis-bisnis kita sendiri gitu. Jadi brand besar itu punya big data, punya AI, mungkin customer list-nya juga udah sangat panjang ya teman-teman. Tapi yang mereka nggak punya adalah kegesitan dan pendekatan yang lebih personal dan juga autentik dengan pelanggan gitu. Jadi yang tadi saya sempat sharing di awal, mungkin kita bisa angkat telepon untuk tanyain apa kabar, apakah ada keperluan atau mau beli paket kah atau apapun itu gitu ya. Mungkin kita juga karena kita udah develop relationship yang lebih dekat dengan pelanggan, mungkin kita tahu oh dia abis ini akan traveling gitu misalnya. Oh sebelum traveling mau skincarean dulu nggak? Misalnya kayak gitu. Nah itu bisa banget kita lakukan karena kita balik lagi sudah mengetahui behavior mereka, kita juga sudah mendapatkan customer profiling juga gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pendekatan yang jauh lebih intimate. Yang kedua adalah kuasai data kita sendiri. Jadi walaupun kita bisa utilize AI, ya kan, AI itu kan membawa data dari banyak banget source gitu ya. Tapi memang yang paling powerful untuk memulai adalah
utilize data-data kita sendiri atau yang disebut sebagai first party data. Itu data yang kita dapat langsung dari pelanggan-pelanggan kita gitu. Jadi di sini bisnis kecil bisa memanfaatkan data pelanggan dari macam-macam ya teman-teman. Jadi bisa dari email, bisa dari WA, bisa dari Shopee, Tokopedia, Instagram, semuanya itu bisa dikonsolidasikan datanya dan insight-nya bisa kita olah untuk pengalaman yang lebih personal ke pelanggan kita gitu. Jadi itu juga sangat penting. Dan yang ketiga adalah pada saat kita mau melakukan otomasi atau kita mau pakai alat digital, itu boleh banget teman-teman. Tapi make sure aja kita melakukannya tepat sesuai dengan bisnis size kita masing-masing gitu ya. Jadi misalnya untuk startup atau bisnis baru mulai yang lebih kecil sampai medium size, itu mungkin bisa kita kerjain sendiri gitu teman-teman. Kita bisa melakukan step by step yang tadi saya sudah jelaskan secara mandiri, tidak butuh CRM, tidak butuh budget yang terlalu besar juga untuk membuat customer profiling yang bagus, yang optimal, seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya mungkin kita sudah growing, bisnisnya sudah lebih besar, budgetnya sudah lebih ada gitu kan, dan mungkin data customernya juga semakin banyak, layanan kita juga semakin banyak, itu mungkin baru kita bisa leverage on AI, on big data untuk inform kita gitu ya, kasih kita lebih banyak insight lagi terkait customer kita sendiri dan gimana caranya kita bisa lebih curate lagi nih experience yang personal untuk mereka, seperti itu. Jadi paling kalau dari saya itu aja. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Mungkin saya balikan ke Exabyte. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nina dan Kak Florence tadi juga udah disambut ya teman-teman dan juga perkenalan mengenai Creative Code. Juga tadi Kak Nina materinya wah menarik banget, insightful dan pastinya relevan dengan bisnis-bisnis nih, bisnis owner yang ingin bersaing dengan brand besar saat ini. Jadi kita bisa ya Kak bersaing dengan brand-brand gak kalah ya Kak sama Spotify dan Netflix ya Kak. Betul, bisa banget. Nah, aku yakin juga nih teman-teman udah mulai paham tentang apa sih sebenarnya hyper personalization, dan tadi juga Kanina juga udah share ya tips-tips yang bisa dilakukan oleh semua bisnis tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Jadi kita nggak harus menggunakan CRM, kita juga bisa menggunakan Google Sheets. Terus juga tips dan trik gimana kita tuh sebagai bisnis kecil, business owner itu bisa bersaing dengan brand besar melalui hyper personalization ini. Nah, tapi teman-teman tenang aja. Kalaupun masih belum paham atau masih ada yang mau ditanyain dan masih pengen tahu lebih dalam lagi tentang hyper personalization, jangan ditampung terus pertanyaannya karena sekarang saatnya kita masuk ke sesi Q&A. Yuk, saatnya kalian untuk bersinar dengan pertanyaan-pertanyaan keren kalian. Dan aku mau ingetin lagi nih, di akhir sesi bakal ada hadiah spesial untuk 6 penanya terbaik, yaitu saldo OVO dan hadiah spesial dari Creative Code berupa free mockup design dan free consultation. Jadi ayo siapin pertanyaan terbaik kalian, siapa tahu hoki kalian lagi bagus nih hari ini. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak Nina. Mungkin bisa langsung aku tanyain ya Kak ya. Oke, boleh. Oke, ini yang pertama ada dari Amiruddin Syarif. Katanya apakah bisa belum pernah membuat personalization buat customer lalu langsung loncat ke hyper personalisasi. Kalau bisa bagaimana caranya Kak? Oke. Sebenarnya kalau personalization versus hyper personalization itu menurut saya cuman banyak definisi yang dibuat orang-orang juga gitu ya. Nggak ada garis yang benar-benar straight line gitu ya. Oh ini personalization, kalau ini hyper personalization gitu ya. Tapi secara spirit sebenarnya yang harus kita mengerti itu personalization atau hyper personalization itu fungsinya untuk memberikan experience yang terbaik yang bisa kita lakukan secara bisnis. Jadi kalau kita punya budget sekian, kita punya waktu sekian, yang maksimal yang bisa kita kerjakan untuk customer kita itu seperti apa? Itu aja sih yang diikutin gitu. Jadi sebenarnya nggak ada aturan untuk mulai dari personalisasi atau hyper personalisasi ya Kak, karena sebenarnya keduanya itu nggak terlalu berbeda ya Kak ya. Betul. Okay.
Nah, semoga terjawab ya Kak Amiruddin. Dan selanjutnya kita lanjut nih Kak ke pertanyaan kedua. Ada dari Zikra, apakah bisa melakukan hyper personalization selain melalui chat, WA, atau email dan telepon, tapi dengan memunculkan langsung produk rekomendasi di website sesuai dengan data pembelian pelanggan sebelumnya? Kalau bisa, bagaimana menerapkannya di website e-commerce kecil yang baru merintis dengan CMS WordPress? Oke, pertanyaannya menarik sekali karena memang sekarang itu benar banget hyper personalization bisa diimplementasikan lewat website juga ya, bukan cuman WA atau email, bukan cuma messaging. Mungkin salah satu cara yang agak teknis pastinya bisa pasang cookies. Jadi cookies itu bisa ibaratnya mengambil agak sedikit ini ya, tapi bisa mengambil data-data customer. Jadi di website itu kita bisa allow cookies, third party cookies, dan dengan seperti itu orang-orang visitor yang masuk dan juga pelanggan yang beli produk kita di website itu kita bisa mendapatkan data lebih dalam lagi terkait behavior mereka secara online. Misalnya mereka itu kliknya seperti apa di website kita, terus mungkin even data-data yang sedikit mungkin ethically sebenarnya tidak boleh gitu ya di-share, tapi memang masih bisa lah untuk beberapa data bisa kita dapatkan gitu. Jadi di WordPress sendiri juga setahu saya bisa dilakukan juga seperti itu, dan itu akan sangat membantu bisnis-bisnis yang memakai e-commerce. Jadi nanti even bisa sampai selevel di website itu sequence websitenya atau bukan desain ya, mungkin desainnya masih sama, tapi sequence apa yang dilihat pelanggan itu bisa beda-beda sesuai dengan pelanggan yang masuk gitu. Itu bisa banget dilakukan. Oh oke, berarti dari cookies ini tuh pelanggan juga bisa mengatur konten apa yang mereka pengen lihat ya kayak dari website itu ya? Betul, kalau misalnya mereka ada promo lumayan banyak dan promonya ditargetkan ke profile yang macam-macam gitu ya, misalnya laki-laki, perempuan, sporty, floral, dan sebagainya, itu bisa ditargetkan juga sesuai dengan profiling yang tadi saya mention. Oke, semoga terjawab ya Kak Zikra ya tipsnya dari Kanina. Selanjutnya nih Kak, kita ke pertanyaan ketiga, ada dari Muhammad Aji Pramono. Untuk UMKM yang budgetnya terbatas, lebih baik spend lebih banyak budget untuk mencari customer lewat Google Ads, atau lebih baik spend lebih banyak untuk maintain customer dengan hyper personalization? Terima kasih katanya. Jadi ini pertanyaan mungkin apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak bisnis dari existing customer atau kita mendingan pakai budgetnya untuk mendapatkan customer baru ya. Sebenarnya ini tergantung dengan bisnis masing-masing. Kalau misalnya ads itu setahu saya budgetnya juga lumayan ya sebenarnya kalau pakai ads sendiri. Kalau untuk hyper personalization yang sifatnya lebih simple, mungkin cuman pakai Google Sheet aja, dan mungkin kalau customer base-nya juga belum terlalu besar, cost untuk melakukan hyper personalization itu sebenarnya sangat kecil gitu. Mungkin yang cost yang lebih berharga di sini tuh adalah waktu gitu ya, karena beberapa hal mungkin kita tetap harus mengerjakannya secara manual kalau belum ada sistem, mungkin yang bisa dipertimbangkan seperti itu. Tapi kalau ads itu memang saya tahu lumayan ya harganya gitu. Balik lagi kalau ngomongin strategi itu balik lagi sih ke masing-masing bisnis ya gitu, enaknya allotment budget seperti apa. Tapi kalau untuk hyper personalization sendiri yang simple sih itu sangat tidak mengambil budget gitu ya. Oke, berarti ini tuh balik lagi dengan bisnis mereka ya, kayak apakah sudah memiliki database besar atau masih secara manual, datanya masih kecil gitu ya kayak. Dan juga hyper personalization seperti yang tadi Kanina udah jelasin nih teman-teman, nggak harus mengeluarkan budget yang banyak untuk bisa menerapkan metode ini. Oke, Kanina, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini pertanyaannya wah banyak nih Kak, orang-orang pada antusias banget Kak, pengen tahu soal hyper personalization. Oke, aku lanjut ke Berman Denny. Apakah ada data atau riset berapa kali sebaiknya WhatsApp message ke loyal customer misalnya dalam seminggu supaya tidak dikategorikan sebagai spam? Wah, kalau ngomong statistik spesifik mungkin saya nggak ada jawabannya ya.
Mungkin bisa tanya AI atau ChatGPT untuk itu. Cuman kalau misalnya pendapat saya pribadi, tergantung dengan profiling customernya. Kalau misalnya customer itu memang digolongkan sebagai loyal, mungkin dan kita relationship-nya udah cukup dekat gitu ya, mungkin mereka sering datang ke klinik kita atau sering datang ke toko kita dan kita udah ada deep relationship dengan mereka, nggak ada salahnya gitu untuk kita bisa send multiple WA mungkin dalam 1 minggu gitu, karena kita tahu uh, kayaknya mereka juga nggak bakal ngerasa itu kayak spam gitu ya. Cuman mungkin untuk orang-orang atau leads atau pelanggan yang lebih jarang datang, terus kita mungkin misalnya nih ya mereka sudah tidak beli selama 90 hari, selama 3 bulan, dan kita mau ngerimain mereka untuk datang kembali gitu ya dan membeli produk-produk atau layanan, mungkin ada baiknya tidak terlalu banyak message-nya gitu ya dalam 1 minggu. Jadi beneran tergantung dengan customer profile kita juga, dan kita bisa sesuaikan dengan profile-profile tersebut sih gitu. Oke. Jadi mungkin untuk business owner tuh bisa A/B testing ya kayak untuk menerapkan Ya, si berapa kali ya yang WhatsApp keren ini harus ya dikirim. namanya A/B testing ya. Oke. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih Kak, ada dari Agung Putra. Kalau untuk calon customer yang corporate, seperti apa strateginya ya untuk hyper personalization-nya? Kalau untuk corporate berarti kan big business ya jatuhnya. Pertama, big business itu biasanya datanya sudah sangat banyak. Jadi untuk pembuatan profiling juga pasti profilnya jauh lebih banyak dibanding small business, dan biasanya corporate juga mempunyai budget yang lebih besar jauh ya dari small business gitu. Dan kalau untuk seperti itu saya sarankan sih melihat juga terkait pelanggannya. Jadi dan tipe produk atau layanannya. Kalau misalnya layanannya itu mungkin competitionnya fierce banget di market dan banyak perubahan gitu ya. Jadi misalnya apa ya, misalnya kayak ya produk yang misalnya kayak skincare kali ya gitu, yang emang udah fierce banget dan selalu ada brand baru, competition baru, dan mungkin di saat-saat seperti itu bisa mulai leverage AI atau big data, karena mungkin data sendiri mungkin udah nggak cukup gitu ya, kita butuh bantuan dari data global atau mungkin data di negara tersebut untuk bisa kasih kita lebih banyak insight gitu. Misalnya kalau ada tren-tren baru gitu kan, di skincare kan banyak banget ya tren baru langsung muncul gitu. Nah, kalau pergerakan produknya itu sangat cepat, itu bisa kita mulai leverage AI sih, seperti itu. Oke. Memang pendekatannya juga beda ya Kak ya, kalau customernya itu tipenya korporat ya Kak ya. Betul, pastinya Oke. beda. Oke, ini kita lanjut lagi nih Kak. Ada beberapa pertanyaan lagi Kak. Ini dari Asril Rusdiawan. Bagaimana utilize AI dalam personal branding ataupun platform kita? Sorry, pertanyaan berarti untuk personal ya ini ya, kayak mungkin solopreneur gitu atau freelancer ya? Oke, ya mungkin seperti itu Kak dari Kak Asril. Oke. Ya, kalau untuk AI sih sebenarnya kalau kita ngomongin personal brand, tergantung ya personal brandingnya juga sebesar apa gitu ya influence kita. Kalau misalnya mungkin kita masih starting out dan follower base kita juga mungkin masih growing, mungkin nggak usah langsung pakai AI. Kita bisa hyper personalize dulu dengan cara manual. Tapi kalau misalnya sudah mulai growing gitu ya, mungkin di Insta atau di TikTok, mungkin bisa kita pakai AI juga gitu. Jadi tergantung juga sih dengan size influence sphere kita ya, dan juga mungkin tergantung juga dengan industri yang mau kita influence gitu. Jadi kalau misalnya memang banyak yang again ya, kalau industrinya itu fast moving banget, banyak tren-tren baru, mungkin ada baiknya kita lebih fokus dan bisa leverage AI. Tapi kalau misalnya industrinya cukup tradisional, misalnya kayak komoditas seperti besi gitu ya misalnya, atau hal-hal yang komoditas itu mungkin yang stabil-stabil aja, ya kita pakai hyper personalization secara normal aja gitu sih. Oke, semoga terjawab ya Kak Asril Rusdiawan. Ini selanjutnya ada satu orang yang nanya 2 pertanyaan nih Kak. Yang pertama ada, apakah ada contoh bisnis kecil yang berhasil mengalahkan brand besar dengan hyper personalization? Dan apa yang dipelajari dari keberhasilan mereka?
Hmm. Apa yang bisa dipelajari? Sebenarnya kalau kita ngomong small business, em, banyak banget success stories yang sekarang kita lihat sebagai big business, tapi dulu tuh dia itu small business yang bersaing dengan big fish in the sea. Contohnya itu yang paling paling bagus itu Netflix. Jadi Netflix itu dulu di tahun ya sebelum 2000 atau 2000-an itu mereka perusahaan yang sangat kecil dan mereka bersaing dengan perusahaan seperti Blockbuster gitu ya, yang ada tokonya, ada bisa pinjam DVD, bisa pinjam CD dan segala macam. Dan mereka itu Netflix itu dulu online, dan salah satu cara mereka untuk bersaing adalah ini salah satunya aja ya, salah satunya adalah yaitu mereka melihat bahwa orang-orang itu juga banyak yang tidak tahu gitu ya mau nonton apa gitu ya, karena pilihannya sangat banyak. Jadi disitulah mereka mulai membuat platform dan membuat rekomendasi itu gitu, yang tadi exactly yang saya share di awal. Jadi sebenarnya hyper personalization mereka itu sangat mereka jaga, sangat mereka train, dirawat terus sampai sekarang mereka bisa sebesar itu gitu. Dan itu hal yang sebenarnya mereka laluin juga dulu mereka small business gitu sih. Oke, jadi mungkin karena kita sekarang taunya tuh Netflix tuh udah besar ya kayak, jadi nggak nyangka kalau mereka ternyata mulai dari small juga gitu ya. Betul, iya. Nah, terus juga nih Kak, Semuanya ini pasti lanjutan. mulai dari small. Oh iya, Iya. ini juga ada nih masih dari pertanyaannya Kak Hogan, bagaimana harga dan kualitas produk menjadi faktor penentu bagi bisnis kecil dalam bersaing dengan brand besar? Oke, pertanyaannya tadi berarti untuk dari segi harga ya. Iya, harga dan Oke, kualitas produk. harga dan sorry apa? Dan kualitas produk. Oke, kalau harga dan kualitas produk itu sebenarnya udah agak beda ya dengan hyper personalization ya. Soalnya harga dan kualitas produk itu merupakan kalau kualitas produk sih merupakan core offering sebuah bisnis gitu ya. Jadi memang kita sebagai bisnis harus menjaminkan produk kita adalah kualitas yang terbaik yang bisa kita yang bisa kita jual gitu ya. Kalau untuk pricing sendiri ya itu tergantung dengan market yang mau kita serve kali ya. Jadi kita harus melakukan analisa market terlebih dahulu untuk melihat peluangnya. Tapi kalau untuk hyper personalization ini kan sebenarnya lebih ke teknik marketing ya, bisa dibilang ya. Jadi agak sedikit beda mungkin ya gitu. Bisa dijalankan secara berbarengan sih gitu. Oh gitu, oke, semoga terjawab ya Kak Hogan ya dua pertanyaannya dari Kanina. Nah ini Kak, kita mau lanjut lagi ke pertanyaan dari Kak Frans Manulang. Apakah kunci sukses dari bisnis kecil yang berhasil mengalahkan brand besar juga dikarenakan sudah menggunakan AI atau teknologi yang bisa melakukan maintenance pelanggan mereka, sehingga bisa menonjol dari brand-brand lainnya yang bisa menjadi kompetitor? Ya, sebenarnya balik lagi tergantung dengan beberapa hal ya. Salah satunya pasti budget dan juga tipe industri yang atau tipe produk gitu ya yang kita sedang jual atau layanan yang sedang kita jual. Kalau misalnya memang industrinya itu sangat saturated dan tren-tren baru selalu muncul, kompetitor baru selalu muncul gitu ya. Contohnya tadi yang saya mention itu mungkin di skincare, dan itu mungkin ada baiknya kita adopsi AI early gitu ya. Jadi pastinya kita sudah membuat hyper personalization dulu, kita mengerti konsep-konsepnya, kemudian kita memakai AI sebagai tools untuk even grow further gitu. Tapi kalau mungkin bisnisnya lebih kayak stable business, komoditas, mungkin kita dengan hyper personalization aja juga tuh cukup gitu. Misalnya kalau contohnya apa ya? Ya barang-barang komoditas lah yang paling stabil gitu ya sekarang itu, mungkin nggak usah sampai pakai AI gitu, takutnya nanti malah membuang-buang budget juga gitu kan. Oke, semoga terjawab ya Kak Frans Manulang. Ini ada dua pertanyaan terakhir nih Kanina. Yang dua terakhir itu ada dari Kak Adi Karyadi. Katanya untuk bisnis brand kecil dan menengah apabila ada budget, apakah worth it apabila menggunakan CRM? Dan berapa budget minimal untuk menerapkan CRM?
Oke, apakah worth it itu juga tergantung ya dengan level bisnis sekarang, size of bisnis sekarang, dan juga mungkin manpower. Karena bedanya CRM sama kerjakan secara manual adalah yang satu lebih mahal, CRM lebih mahal, dan satu lagi kalau kerja manual pastinya butuh waktu yang lebih lama gitu ya, karena CRM itu bisa mengotomasikan banyak hal yang kita kerjakan secara manual. Jadi balik lagi harus dilihat bisnis itu punya budget seberapa dan kira-kira punya manpower atau resources nggak nih untuk kerjain hyper personalization secara optimal. Kalau untuk budget sendiri sebenarnya banyak banget pemain di market. Mungkin secara kisaran aja kemarin itu saya ada lihat beberapa itu di kayak 250 sampai 300 ribu per bulan gitu ya. Tapi pastinya harganya sangat variatif, jadi disarankan untuk do due diligence dulu sebelum membeli. Pastikan masuk gitu ya dengan harganya dan juga enjoy juga dengan fitur-fitur yang disediakan. Seperti itu. Oke, jadi disesuaikan lagi ya Kak dengan kebutuhan bisnisnya ya Kak ya. Tuh. Oke, ini yang terakhir nih Kak dari Frida Rasita. Kak, bagaimana menerapkan hyper personalization di bisnis kami yang menawarkan service atau jasa desain yang mana frekuensi conversionnya itu rendah dengan rata-rata klien itu datang sekali aja, jadi profilingnya lebih unspecified. Oke, ini mungkin asumsi aja ya, takutnya salah juga, sorry kalau salah. Tapi kalau jasa layan desain itu maksudnya lebih ke graphic design mungkin atau ya pengerjaan desain secara custom gitu ya. Dan terkait konversi tadi maksudnya dengan satu kali klien tuh langsung dapetkah kliennya atau gimana ya? Sebentar nih Kak, aku coba lihat di kolom chat. Apakah Kak Frida? Bener Kak maksudnya Kanina, Kak Frida? Kita masih nunggu sih Kak dari Kak Frida, tapi mungkin asumsi kita begitu ya Kak ya? Iya. Kalau misalnya memang kalau jasa desain dan konversinya itu maksudnya dengan sekali datang langsung dapat kliennya, it's actually already really good ya. Karena kan banyak bisnis yang ya harus berjuang untuk mendapatkan klien gitu ya, merubah leads menjadi klien. Tapi mungkin saran saya untuk kedepannya untuk retain klien tersebut, sebenarnya hyper personalization juga cara yang sangat bagus ya untuk bisa nge-retain. Jadi mungkin salah satu practicalnya itu setelah mengerjakan satu desain bisa melakukan hyper personalization melalui referral. Jadi bisa membroadcast referral kalau misalnya ada teman atau koneksi lainnya yang membutuhkan jasa desain, atau mungkin dari design house-nya juga ada services lainnya yang mau ditawarkan, itu juga mungkin bisa ditawarkan untuk klien-klien yang memang emang enak untuk dikerja sama gitu ya. Mungkin dari segi harganya juga cocoknya oke, dan mungkin kategorinya mungkin good customer gitu ya kalau di customer profiling. Nah mungkin untuk good customer kategori itu bisa dikasih semacam diskon atau cross selling gitu sih. Hopefully that answers the question ya. Dan tadi Kak Frida juga nambahin nih Kak, jadi dia ternyata service jasa desain di arsitektural Kak, bidang arsitektural. Oke. Ya, mungkin tadi jawabannya hopefully bisa menjawab juga ya untuk itu. Ya, semoga Kak Frida terjawab ya Kak. Nah, ternyata masih ada satu lagi nih Kak, ya ampun, banyak banget Kak di Q&A-nya. Jadi ada yang terakhir, bagaimana cara menyesuaikan strategi hyper personalization dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan yang selalu berubah? Menarik sekali. Mungkin agak sulit untuk jawabnya kalau tidak punya konteks lebih ya. Mungkin kayak kalau ada industri atau produk type yang dijual tuh akan lebih bisa membuat jawabannya lebih bagus. Cuma mungkin dengan informasi seperti itu, tadi berarti itu ya, gimana caranya
bisnis-bisnis bisa berjuang untuk industri yang berubah-berubah gitu ya. Iya, dengan preferensi pelanggan yang berubah-berubah. Sebenarnya yang jawaban paling standarnya itu harus sering-sering melakukan pendekatan dengan customer ya. Jadi customer itu adalah source of truth yang paling berguna bagi bisnis. Jadi kita bisa baca artikel atau kita bisa baca research, tapi at the end of the day yang paling valuable itu sebenarnya datang dari mulut customer kita sendiri gitu. Jadi mungkin customer feedback is actually cara yang menarik juga. Atau mungkin sekali-sekali kita bisa send message ke mereka menanyakan, oh kira-kira apa kabarnya gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya kita lumayan dekat dengan mereka, apa nih kira-kira yang mereka lagi suka gitu, yang mungkin kita belum provide gitu ya. Dan dari sana kita actually bisa menggali lagi. Kalau di tech sih itu namanya user testing ya, atau user research gitu. Jadi kita memang selalu harus melakukan interview mau formal dan informal untuk tahu nih kira-kira tren-tren pasar nih kemana sih kayak gitu ya. Mungkin itu sih, hopefully menjawab. Sorry kalau kurang tepat ya. Jadi emang sebagai pemilik bisnis tuh kita harus selalu update ya kayak dengan kebutuhan pelanggan kita melalui beberapa cara tadi ya kayak melalui research tadi. Oke. Ini itu adalah pertanyaan terakhir Kak Nina. Luar biasa banget teman-teman hari ini antusiasnya Kak. Terima kasih banyak juga Kak Nina atas jawabannya. Semoga sudah terjawab semua ya teman-teman pertanyaannya. Dan untuk yang belum terjawab pertanyaannya, it's okay, karena masih ada banyak lagi event dari Exabytes yang bisa teman-teman ikutin. Dan pastinya nggak kalah insightful sama ini di hari ini. Nah, pemaparan Kak Nina belum selesai. Kak Nina juga ingin menyampaikan info penting dari Creative Code nih. Oke. Kepada Kak Nina. Oke, sebentar nih Kak. Ini kita lagi nunggu operatornya dulu nih. Oke. Kepada Kak Nina kami persilahkan. Oke, thank you Mbak. Mungkin bisa di-share ya, paling untuk closing aja sih a little bit about Creative Code ya. Jadi untuk Creative Code sendiri itu kita software house dan bisa membuat berbagai jenis software seperti yang tadi sudah di showcase juga ya di awal. Jadi mungkin untuk teman-teman di sini yang ada kebutuhan ya untuk product strategy design, mungkin dari segi branding identity atau pembuatan website, mau dari landing page atau e-commerce. Kemudian kalau misalnya memang ada kebutuhan spesifik nih dari bisnis terkait custom software, itu kita juga ada konsultasi dan kita juga bisa membuat software tersebut sesuai dengan diskusi dengan klien. Dan kita juga ada managed services dan maintenance seperti hosting dan server dan hal-hal lainnya gitu ya. Karena kepercayaan kami adalah setelah produk atau software itu live, itu it's just like any other product gitu ya, harus selalu di-maintain. Jadi kita juga menyediakan jasa tersebut. Dan mungkin untuk closing juga, tadi Exabyte udah sempat sharing juga ya, jadi kita lagi buat produk baru, super exciting, dan produk ini adalah agak pakai hyper personalization juga. Jadi harapan kita produk ini bisa membantu meningkatkan customer retention untuk bisnis-bisnis di kategori layanan kayak jasa ya, jadi kayak beauty atau estetik, wellness, sports, healthcare, dental, dan juga event planning. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang lagi menjalankan bisnis ini dan mau membantu kita juga, kita sangat appreciate. Pastinya nanti kalau produknya sudah launch, kita akan kasih special rates juga gitu untuk teman-teman yang sudah kasih feedback. Untuk kontaknya sendiri bisa langsung kontak aja sesuai dengan nomor yang tertera di sini. Paling itu aja kalau dari Creative Code ya. Terima kasih. Halo Kak Nina. Ya, halo. Ya tadi kita terpotong ya. Kira-kira nih Kak, kalau teman-teman mau lanjut bertanya nih Kak mengenai hyper personalization ke Kak Nina, apakah ada kontak yang bisa dihubungi Kak? Bisa ada. Oke, mungkin bisa nanti di-share di kolom chat ya. Oke, boleh. Oke, terima kasih banyak Kak Nina. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Nina atas waktu dan materinya, juga dengan Kak Florence. Sehat dan sukses selalu, dan semoga juga bermanfaat ya apa yang sudah Kak Nina sampaikan hari ini untuk teman-teman.
Dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Kak Nina. Terima kasih. Oke, kalian reminder untuk materi pembahasan tadi dan e-certificate hanya bisa teman-teman dapatkan dengan mengisi link feedback yang ada di kolom chat ya teman-teman. Dan pastikan juga kalian sudah memiliki akun Exabytes-nya. Nah, kalau belum punya gimana nih? Kalau belum punya, kita tungguin untuk sign up dulu. Atau kalian bisa screenshot dan copy linknya dulu untuk setelah acara nanti bisa kalian isi linknya untuk mendapatkan materi pembahasannya. Karena sayang banget loh, materinya tadi benar-benar bisa kalian baca ulang dan praktekin ya untuk bisnis kalian, atau mungkin di masa depan kalian ingin juga mempunyai bisnis baik itu digital maupun bukan ya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana dulu sambil isi link feedback. Nah, kita akan masuk ke sesi yang udah kita tunggu-tunggu nih, apalagi kalau bukan pengumuman 6 penanya terbaik. Tapi sebelum itu aku mau ingetin promo-promo dari Exabytes nih yang lagi ongoing. Oke, nah pertama kita ada giveaway iPhone 15 yang akan diadakan hampir setiap bulannya dan bisa diikuti oleh semuanya, oleh kalian semua, dan caranya gampang banget. Kalian hanya perlu membeli domain.id Exabytes dengan minimal periode 2 tahun dan kalian sudah berkesempatan untuk ikut serta dalam giveaway ini. Semakin sering kalian beli domain, semakin besar juga peluangnya untuk membawa pulang iPhone 15 dari Exabytes. Dan untuk periode bulan Maret ini batas akhir pembeliannya di tanggal 31 Maret 2025. Jadi pastikan kalian gak melewatkan kesempatan emas ini. Dan jangan khawatir kalau kamu belum beruntung, karena giveaway ini akan hadir setiap bulan. Jadi pantau terus postingan media sosial dari Exabytes. Selain itu, ada promo yang gak kalah menariknya. Mungkin tadi di awal tuh ada yang belum denger ya promo ini. Kita lagi ada promo domain bis.id dan my.id seharga Rp9.000 aja dan Rp29.000 untuk domain web.id. Promonya berlangsung sampai bulan Juni 2025, jadi pastikan kalian gak melewatkannya. Langsung aja check out domainnya di website kita di exabytes.co.id dan kepoin juga promo-promo lainnya. Nah, mungkin teman-teman ya, ini kan masih lama nih, periode 11 sampai bulan Juni, tapi ada yang harus kalian ingat bahwa domain yang kalian mau, yang kalian incar mungkin gak akan available sampai bulan Juni itu. Jadi mending sekarang cek domainnya dan buruan check out, mumpung lagi ada promonya juga. Selain itu, aku juga mau ngumumin nih, ini khusus untuk para teman-teman pengelola website dan web developer. Kalau IWA atau Indonesian Website Awards 2025 sudah dibuka. Jadi teman-teman, ini saatnya untuk menunjukkan, memamerkan website terbaik kalian dan menangkan berbagai hadiah menariknya. Yuk, daftarkan segera website kalian di www.iwa.id/2025. Selain itu, aku juga mau ingetin lagi nih teman-teman, dari kita ada info dari Creative Code ya, kalau mereka lagi mengembangkan sebuah digital produk yang dirancang khusus untuk membantu bisnis-bisnis, terutama di bidang beauty and aesthetic, wellness dan sport, healthcare dan dental, dan juga event planning. Tujuan utamanya adalah untuk membantu bisnis meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat retensi, serta mempermudah proses booking dan operasional. Dan karena Creative Code ingin memastikan produk ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian, sebelum produk ini dikembangkan, Creative Code lagi butuh banget insight dan feedback terbaik dari kalian. Dan sebagai bentuk apresiasi, seperti yang tadi juga udah Kanina bilang ya, setelah produk ini resmi diluncurkan, kalian akan mendapatkan special rates dari Creative Code. So, untuk teman-teman yang tertarik, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera. Dan bisa memberikan feedbacknya langsung, atau iya, sorry teman-teman. Nah, kalian bisa langsung mengisi di link dan nomor yang tertera yang ada di screen ya, atau bisa langsung scan QR code-nya. Nah, boleh teman-teman sekarang diisi dulu link feedback atau scan QR code-nya yang sudah ditampilkan di screen. Dan untuk teman-teman yang mau dapat e-certificate dan file materinya, wajib dulu nih isi feedbacknya. Aku kasih waktu 3 menit ya teman-teman. Nah, sambil kita ngisi-ngisi link feedback, untuk kalian yang mungkin berkendala dalam mengisi link atau QR code feedback, bisa juga screenshot dulu nih teman-teman. Tapi jangan lupa untuk diisi feedbacknya, karena dengan QR code ini kalian itu mendapatkan akses materi dan juga e-certificate. Sayang banget nih kalau misalnya teman-teman gak ngisi link feedbacknya, materinya gak bisa dibaca. Mungkin juga kalian tadi gak sempet catat atau screenshot materinya, nanti keburu lupa dan gak bisa praktekin langsung untuk bisnis kalian. Oke.
teman-teman sambil menunggu teman-teman lain ya untuk mengisi link feedbacknya, aku mau ngasih pengumuman untuk 6 penanya terbaik di Exabytes Digital Day hari ini. Wah, ini tuh ada 6 pemenang terbaik loh teman-teman. Biasanya kalau di IDD sebelum-sebelumnya kan kita 3 penanya terbaik ya. Ini sekarang 6 penanya terbaik dengan tadi, wah banyak banget pertanyaannya ya yang udah dibacain dari Q&A. Duh, siapa aja tadi tuh ada banyak deh pertanyaan, aku sampai gak inget. Bahkan ada satu orang tuh yang menanyakan beberapa pertanyaan ya. Nah, apakah kamu salah satunya yang akan menang? Apa nih yang akan menangkan e-wallet saldo OVO atau free mockup design dan free konsultasi dari Creative Code? Oke, mungkin kita bisa mengumumkan 6 penanya terbaik. Nah, wah, selamat nih kepada pemenang IDD e-wallet. Ada Kak Zikra Yuhashra, dan ada Kak Muhammad Aji Promono, ada juga Kak Frans Manulang. Selain itu ada pemenang IDD Creative Code Produk. Tadi ada special package dari Creative Code ya. Ada Amiruddin Syarif, ada Kak Hogan, ada juga Kak Adi Karyadi. Selamat untuk para pemenang, dan selanjutnya pemenang akan dihubungi oleh tim Exabytes maksimal 14 hari kerja. Untuk teman-teman yang belum dapat, jangan sedih, it's okay, don't worry, be happy. Seperti yang tadi juga aku udah sampaikan, bahwa masih ada event Exabytes lainnya yang diadakan hampir setiap bulannya, dan mungkin di situ giliran teman-teman yang mendapatkan hadiahnya. Oke, teman-teman, kita sudah mencapai penghujung acara nih. Sebelum mengakhiri Exabytes Digital Day hari ini, aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif sampai akhir acara. Semoga banyak manfaat yang teman-teman dapatkan, dan hari ini tentunya semoga kita bisa ketemu lagi di event Exabytes berikutnya. Baik, kalau begitu teman-teman, aku Salsa dan segenap kru Exabytes yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, see you di event berikutnya.